bagi seseorang yang menuliskan di jenazah dengan tulisan Allah wa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini tadi kita telah melihat ya cuplikannya bagaimana ada seorang ya yang dia itu mengisi ceramah ya kepada jamaahnya atau pengajian gitu yang membahas bagaimana agar tidak disiksa daripada mendapatkan siksa azab kubur itu dengan menuliskan tulisan Allah dan Muhammad di dahinya menggunakan minyak kasturi ya. Dan itu bisa selamat kata para ulama, kata dia ya. Masya Allah ya, jadi videonya kita lihat dulu sekali lagi. Bagi seseorang yang menuliskan di jenazah dengan tulisan Allah wa Muhammad dengan memakai minyak wangi, terutama selagi bisa minyak wangi kasturi, maka jenazah tersebut jasadnya tidak akan pernah kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Nah, jadi ini dianjurkan oleh para ulama kita. Ya, seperti itu ya, jemaah sekalian ya. Jadi kok seperti enak sekali ya, tinggal menuliskan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW di dahinya dengan menggunakan minyak kasturi kalau bisa, kata dia. Dan itu akan terbebas atau terhindar daripada azab kubur, siksa azab kubur. Ini Masya Allah, mana dalilnya ya? Kalau memang itu betul ya, walaupun itu kata para ulama, maka datangkan dalilnya. Mana adakah nas-nas dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu semua ya, tentang bagaimana kita menuliskan tulisan Allah dan Rasulullah SAW di dahi dengan minyak kasturi maka akan selamat dari azab kubur. Dari kecil sampai besar ini saya belum pernah dengar, bahkan para ulama, para ustadz masyayikh ini rata-rata menjelaskan azab agar terhindar azab kubur ini tidak seperti itu, dan itu tidak pernah dijelaskan sama sekali ya. Jadi untuk menghindari siksa atau azab kubur ini sebenarnya ada beberapa hal yang jelas-jelas ini ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Seperti yang pertama yang dalam Al-Quran ya, yang kita telah sering mungkin dan kita hafal ya, dalam Quran surat Fussilat ayat 30, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Yang artinya ini sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka yang pertama ini kita harus istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan menjadi penyelamat kita ya di azab kubur dan selanjutnya nanti ya. Kemudian ini pun Nabi SAW kan juga pernah bersabda, sungguhnya mayit itu ketika diletakkan di kuburnya, dia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang ya. Nah ini, maka apabila ia seorang mukmin, si mayit itu ya ketika dikubur itu, maka sholat akan berada di sisi kepalanya, kemudian puasa akan ada di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah ya, silaturahmi, kemudian perbuatan ma'ruf yang baik dan ihsan ya, yang mengajak kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ketika ia didatangi dari arah kepalanya, maka sholat akan mengatakan ya di dalam hadis ini, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian ketika malaikat mendatanginya dari arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian ketika didatangi dari kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku ya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban nomor 3113 dan hadis ini sahih ya. Jadi itu ya jemaah sekalian ya, teman-teman sekalian. Kemudian banyak lagi ya, seperti kita
Yang kedua itu kita banyak berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, terutama pada kita sholat ya, ketika tasyahud akhir ya, sebelum salam itu kita membaca bagaimana bacaannya, yang kita juga pernah pasti diajari ya, dan kita hafal dan harus dihafalkan karena ini sangat penting ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa min fitnati mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya. Ya, ini salah satu doa yang sangat penting bagi kita, yang di dalamnya itu artinya sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka jahanam, kemudian dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian, dan kejahatan daripada fitnah Masiihid Dajjal ya, atau Dajjal besok ya, pada akhir zaman ini. Dan ini jelas di dalam hadis sahih ya, hadis riwayat Muslim. Ini salah satu daripada penangkal kita dari azab kubur. Kemudian yang ada lagi, bagaimana agar kita terhindar dari azab kubur ini, yaitu menjauhi daripada sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah jelas ya. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa kita diampuni dan insya Allah kita akan terbebas daripada azab kubur. Maka demikian ya sahabat sekalian, maka pentingnya kita mengambil pelajaran ya, mengaji, kemudian kita menimba ilmu agama ini kepada orang-orang yang benar-benar berilmu, dan ilmunya itu bisa ditanggungjawabkan, tidak berdasarkan hanya cerita-cerita belaka, tidak ada bukti ya, tidak ada nas-nas dalilnya, kemudian asal menyebutkan hadis-hadis yang mungkin nggak tahu itu hadis mungkin doif ataupun malah maudhu dan lain sebagainya. Kita belajar kepada ustadz-ustadz ya, yang benar-benar membawakan Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, yang sesuai pemahaman salafus soleh ya, para sahabat terdahulu juga ya. Insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat ya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.